Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ferry. Kita ketemu lagi di channel YouTube ini. Pada kali ini kita akan membahas tentang AMDAL. Video ini saya buat untuk challenge ya, artinya mengingat kembali pekerjaan yang saya kerjakan. Jadi di dalam video ini mohon maaf bila nanti mungkin ada kata atau kalimat-kalimat yang kurang pas gitu ya, karena saya tidak pakai catatan, tidak pakai teleprompter, langsung apa yang ada di pikiran saya terangkan sambil ini menuju ke kantor. Oke, jadi teman-teman, terima kasih ya telah mendukung channel kita. Terus subscribe, like, share, dan komen. Pada saat ini kita akan masuk pembahasan AMDAL. AMDAL ini adalah analisis dampak lingkungan ya. Analisis dampak lingkungan yang ini saya terangkan secara kalimat bahasa sehari-hari ya, yang dipahami dan mudah dimengerti gitu ya. Karena kalau nanti bahasanya textbooks, nanti malah sulit dimengerti dan terasa sangat panjang dan bertele-tele. Ada juga yang bertanya, simpelnya seperti apa untuk mengurus AMDAL, atau usaha kita ini masuknya kelasnya gimana Pak? Apakah AMDAL, apakah UPL UKL, apakah SPPL? Kalaupun AMDAL masuk kategori golongan A, B, atau C. Ini kan kalau kita lihat klasifikasinya itu harus membuka peraturan ya, peraturannya Permen LHK dan Perda. Tapi kita ambil cara gampangnya saja, yang memang kita selaku praktisi untuk mengurus AMDAL ini ya, yang dapurnya ini kan adanya di Dinas Lingkungan Hidup Kota, atau kalau untuk skup yang lebih besar provinsi, kalau memang dia tingkatan provinsi, atau kementerian kan gitu ya. Jadi untuk mengetahui proyek yang akan dibangun ini apakah masuk kategori di mana AMDAL-nya itu akan ditempatkan, cara mudahnya kita berkirim surat resmi. Jadi buat surat resmi permohonan kepada Dinas Lingkungan Hidup, contoh Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang gitu ya. Mohon ya, judulnya nanti dibuat di situ, mohon arahan apakah ini masuk AMDAL kelas apa ya. Kita jelaskan di surat tersebut nanti proyek kita itu seperti apa, luas berapa, kalau properti itu atau apartemen berapa, tingkatannya, luas bangunan, kita jelaskan, nanti didukung dengan data-data yang sementara sudah kita miliki ya, yang kita jelaskan di season kemarin itu, contohnya KRK-nya, kita lampirin KRK-nya, dan bisa juga kita lampirin perpek yang lain ya, persetujuan teknis yang lain, contohnya itu Permendil atau ada lain gitu. Jadi supaya Dinas Lingkungan Hidup dapat dengan sempurna mengklasifikasikan kita itu AMDAL-nya masuk di mana. Nah, gitu. Jadi itu gunanya kita kemarin membuat terlebih dahulu pertek untuk hidrologi itu ya, untuk hidrologi dan pertek andalalin. Karena apa? Karena minimal kita sudah punya pegangan bahwa proyek kita itu kajiannya itu di awal sudah seperti ini gitu. Nah, nanti itu akan diperdalam dan
lebih lanjutnya itu nanti didalamin di AMDAL. AMDAL ini adalah kajian ya, kajian tentang dampak penting atau dimasukkan ke dampak penting atau dampak tidak penting nanti yang diperkirakan bakal terjadi karena kita membuat proyek misalnya apartemen gitu ya. Kenapa diperkirakan bakal terjadi? Itu karena kita akan berubah lokasi tersebut, misalnya dari pepohonan dengan luasan misalnya 1 hektar atau 2 hektar gitu ya, menjadi perumahan, dan kaitannya juga dengan lingkungan sekitar. Nah, jadi nanti di situ pasti ada perubahan lingkungan hidup. Nah, untuk mengatasi perubahan lingkungan hidup ini agar tidak membawa dampak buruk bagi lingkungan dan masyarakat sekitar, itulah makanya dibuat kajian AMDAL, analisis dampak. Tentu nanti kajian ini juga berisi tentang kewajiban-kewajiban developer atau pengembang untuk mengurangi dampak akibat pembangunan itu sendiri. Gitu. Jadi tadi kita terangkan yang pertama tadi bahwa kita buat surat mohon arahan ke Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang terkait proyek yang akan kita buat ini diklasifikasikan seperti apa. Nanti akan dibahas oleh Dinas Lingkungan Hidup sambil kita tentu saja membuka komunikasi awal dengan surat ini ke Dinas Lingkungan Hidup. Dan nanti setelah itu Dinas Lingkungan Hidup akan membalas, misalnya masuk klasifikasi menengah gitu ya. Nanti akan dibalas oleh lingkungan hidup. Jadi yang dibutuhkan adalah contohnya adalah AMDAL untuk menengah. Berarti bukan termasuk UPL UKL atau bukan termasuk SPPL. Nah, setelah kita ketahui legal officer ini ya yang mewakili perusahaan atau direksi mengetahui, direksi pengembang mengetahui bahwa kita harus menyiapkan AMDAL. Nah, setelah itu baru kita harus didukung ya untuk membuat kajian ini. Kan memang sangat teknis sekali ya lingkungan hidup. Jadi kita bisa memohon bantuan, kita cari konsultan lingkungan hidup. Bisa juga ada itu di rekanan di Dinas Lingkungan Hidup atau di Google. Kita nanti bikin kerjasama sampai dengan selesai itu kajiannya seperti apa, biaya operasionalnya bagaimana, dengan tim konsultan ini yang memang telah bersertifikat jadi legal officer ini hanya mengawal agar hasil dari yang kita inginkan itu AMDAL itu bisa maksimal, minimal optimal, artinya bisa dapat selesai dengan cepat gitu ya. Jadi kita nanti kajiannya itu pasti yang nyusun nanti dari dinas-dinas, bukan dinas ya, dari konsultan yang sudah bersertifikat itu. Tentu juga nanti dengan banyak lab-labnya juga begitu ya. Oke, setelah nanti ketemu dengan konsultannya, maka kita akan melihat nanti dari surat-surat yang kita buat tadi ke Dinas Lingkungan Hidup itu apa saja yang akan dibahas nanti di AMDAL. Contoh misalnya ada kajian untuk emisi. Jadi kenapa ada muncul ini kajian emisi? Ini nanti pasti dipetakan dari Dinas Lingkungan Hidup bahwa kalau kita melakukan proyek di lokasi tersebut itu akan ada emisi-emisi yang mungkin dari bangunan atau juga nanti setelah selesai bangunan sudah operasional,
emisi ini yang bertambah dari keadaan semula di lingkungan tersebut itu yang dihitung, dan bagaimana dampaknya serta bagaimana cara mengatasi meminimalisir dampaknya tersebut. Inilah nanti yang poin-poin ini dibahas di dampaknya itu termasuk penting atau tidak penting di kajian AMDAL tersebut. Nah, atau nanti juga bila disyaratkan oleh dinas kita membutuhkan untuk kajian limbah B3 ya, seperti sampah atau limbah-limbah yang beracun kalau untuk rumah sakit, atau limbah ya baterai yang memang perlu penanganan khusus, tentu itu nanti akan dikaji proyek kita itu, dan itu juga nanti akan kita sebagai legal dengan konsultan kita itu memikirkan cara mengatasinya. Nah, jadi kalau untuk pemprakarsa ya, perusahaan itu tentu harapannya dengan perubahan dampak lingkungan yang harus dilakukan penanganan ini dapat dilakukan penanganan tapi dengan kos yang rendah supaya proyek berhasil. Kalau kos tinggi tentu nanti harga satuan misalnya untuk perumahan atau apartemen itu menjadi tinggi, dan itu akan membebani untuk masyarakat pembelinya. Jadi simpelnya begitu. Jadi setelah sudah nanti dapat kerjasama dengan konsultan yang bergerak di bidang lingkungan hidup, dia akan turun ke lapangan ke lokasi kita, identifikasi semua. Selegal kita sebaiknya dampingi juga, atau kalau memang kalau perusahaan yang sudah besar ya, ada bagian HSE-nya untuk safety control-nya perusahaan itu juga bisa ikut mendampingi. Nah, tapi kuncinya di sini satu yang saya ingin terangkan, bahwa kita sudah ada beberapa pegangan ya. Tadi itu pel banjir hidrologi, udah gitu kita udah punya andalalin gitu ya kan. Nah, kita udah punya KRK, artinya kita tentu untuk sampai ke situ sih kita sudah punya jaringan macam-macam, misalnya dengan lingkungan. Kita mesti harus melakukan pendekatan yang baik ya sebagai legal officer dengan lingkungan sekitar, dengan warga masyarakat, dengan RT, RW, lurah gitu ya. Jadi kita buka komunikasi kan dari awal. Kita waktu pengajuan KRK itu kan kita udah minta mohon surat dukungan mungkin ya begitu, atau untuk bahasa yang lain itu mohon kira-kira bisa bekerja sama mensukseskan proyek begitu kan untuk RT RW, karena bagaimanapun itu di wilayahnya mereka. Jadi kita tentu membuka komunikasi agar jangan sampai nanti ada gejolak sewaktu kita mengurus AMDAL ini, karena nanti AMDAL ini akan diadakan public hearing gitu ya, artinya mendengar pendapat publik gitu. Jadi kalau kita sudah memulai baik dengan lingkungan sekitar ya, kalau saya pertama dulu di tingkat RT RW kita lakukan sosialisasi publik terlebih dahulu. Benar. Apa sebenarnya pendapat masyarakat tentang proyek ini? Terus kalau seumpamanya mereka tidak setuju atau keberatan, apa yang menyebabkan mereka seperti itu tidak keberatan? Nanti tentu kita kasih pandangan-pandangan, misalnya kami takut kebanjiran, atau nanti kami takut tapi yang realistis ya, misalnya nanti kami takut jadi airnya kami kekeringan, atau di bukit atau di gunung itu atau bisa jadi takut nanti longsor. Nah, ini kita akan sebagai legal setelah berdiskusi dengan HSE dan konsultan nanti kita libatkan di sosialisasi publik, itu kita akan mencoba membahas itu supaya masyarakat RT RW gitu ya tidak salah memahami tentang proyek kita, tidak salah mendapat informasi.
Karena apa? Karena sebenarnya kita kan selaku developer ingin mengembangkan wilayah tersebut menjadi wilayah yang lebih maju. Dengan demikian harga tanah dan lingkungan tersebut mungkin menjadi lebih tinggi, dan sebenarnya itu menjadi satu keuntungan bagi masyarakat sekitar. Nah, tinggal dampak negatifnya itu nanti kita akan mencari solusi. Contohnya misalnya saluran itu warga kecil, saluran warga kecil itu harus misalnya kita perbaikin supaya tidak terdampak. Misalnya ternyata masih ada limpasan dari proyek kita. Padahal nanti kita terangkan juga bahwa sesuai perizinan kita sudah zero runoff. Itu tadi dari pel banjir tadi ya, sudah zero runoff, artinya air hujan yang berada di proyek kita semaksimal mungkin 100% itu bisa diserap kembali ke tanah. Itu untuk apartemen ya, dengan luasan yang tidak banyak gitu ya. Ini cerita apartemen ya. Jadi balik ke tanah, jadi tidak membebani saluran masyarakat lokal gitu. Nah, untuk hal itulah yang kita kasih pencerahan ke masyarakat, bagaimana kita dapat mensosialisasikan itu dengan baik. Gunanya apa? Nanti setelah masyarakat ini kita ketahui apa-apa saja keberatannya dan kita sudah siapkan apa-apa yang menjadi untuk menampung dan mengatasi apa yang menjadi keberatan dari sebagian masyarakat tersebut. Pada saat sosialisasi publik yang sebenarnya nanti itu dari Dinas Lingkungan Hidup, kita sudah tidak kewalahan lagi. Artinya kita sudah menemukan jawaban-jawaban apa-apa yang dapat kita sampaikan dan kita lakukan nanti untuk mengatasi keberatan atau ketakutan atau asumsi lah gitu ya masyarakat tersebut, sehingga tidak terjadi gejolak-gejolak di lapangan. Karena kalau sosialisasi publik ini tidak dimanage dengan baik, itu nanti sangat repot ya. Banyak perusahaan-perusahaan yang mohon maaf dengan lingkungan sekitarnya akhirnya tidak berjalan dengan baik ya gitu, karena tidak ada satu kesepemahaman untuk mengenai dampak lingkungan ini. Mungkin ini baru satu season ya saya nanti, karena AMDAL ini memang kita kupas secara tuntas nanti, tapi dengan bahasa yang sederhana yang mudah dimengerti gitu ya, yang memang di lapangan. Nah, trik-triknya juga nanti ya trik-trik di lapangan ya, seperti tadi kita sosialisasi publik di luar sebelum ada pembangunan, sebelum ada kegiatan apapun di lapangan, jadi sehingga masyarakat tidak langsung merasa mereka terpinggirkan gitu ya. Mungkin ini saja dulu untuk saya bilang ini poin 1 ya, atau poin A AMDAL. Nanti kita akan bahas selanjutnya untuk analisisnya, apa dampak penting, apa dampak tidak penting, dan bagaimana trik untuk mengatasinya supaya developer dapat menyanggupi kewajiban yang harus dia tanggung untuk mencegah kerusakan lingkungan, tapi dengan biaya yang tidak terlalu besar gitu ya, dengan biaya yang tidak terlalu membuat menjadi proyek itu bekal gitu. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Salam dari saya, Ferry. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Terima kasih.